Bayangin, lagi scroll TikTok, tiba-tiba aplikasinya hilang dari HP lo. Facebook, YouTube, WhatsApp, semua mendadak di-ban. Gila kan? Nah, kira-kira gitu yang bikin anak muda Nepal ngamuk massal sampai negaranya sekarang kebakaran jenggot. Beberapa hari lalu, tepatnya Selasa 9 September 2025, Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Oli resmi mundur. Dia bilang sih mundur demi menenangkan situasi. Tapi sebenarnya ya karena rakyat udah terlanjur marah besar. Awalnya kenapa? Pemerintah Nepal nge-ban 26 media sosial besar. Facebook, X, YouTube, LinkedIn, sampai WhatsApp. Alasannya, platform itu belum buka kantor penghubung resmi di Nepal. Tapi di balik layar, keputusan ini muncul gara-gara video anak-anak pejabat yang pamer hidup mewah viral. Kebayangnya, rakyat susah cari kerja, tapi anak elit malah flexing gaya hidup high class. Ya meledaklah emosi publik. Demo pun pecah. Nggak main-main, rumah Presiden Nepal Ramchandra Paudel sampai Menteri Dalam Negeri ikut dibakar. Gedung parlemen juga hangus. Aparat turun tangan. Tapi bukannya adem, malah makin panas. Tembakan dilepas, 19 orang tewas, ratusan luka-luka. Amnesty Internasional langsung kecam pemerintah karena pakai kekerasan brutal. Besoknya, pemerintah buru-buru cabut larangan medsos. Tapi udah telat, rakyat tetap turun ke jalan. Tekanan makin kuat, akhirnya Oli pamit lewat surat pengunduran diri. Masalahnya, setelah Oli mundur, Nepal malah masuk ke fase kosong kekuasaan. Belum jelas siapa yang bakal mimpin, sementara partai-partai rebutan kursi. Para ahli bilang, kalau nggak ada pemerintahan persatuan nasional yang dibentuk cepat, Nepal bisa kejebak dalam kekacauan politik panjang. Ada juga yang bilang, satu-satunya cara biar negara nggak makin kacau adalah dukungan penuh dari militer Nepal. Karena sekarang tentara dianggap institusi paling stabil. Setelah Oli mundur, Nepal nggak bisa dibiarkan kosong tanpa nahkoda. Jadi, pada 12 September, Presiden resmi nunjuk Susila Karki jadi Perdana Menteri Transisi. Bu Karki ini bukan orang sembarangan. Dia pernah jadi Ketua Mahkamah Agung Nepal. Terkenal banget karena sikap anti korupsinya. Usianya 73 tahun, tapi semangatnya masih kayak aktivis mahasiswa. Banyak rakyat yang simpati karena dianggap bersih dan berani. Terus, Senin 15 September, Karki langsung ngebentuk tim. Dia nunjuk 3 menteri baru. Pertama ada Kalman Gurung jadi Menteri Energi, lalu Rameshwar Khanal jadi Menteri Keuangan, dan Om Prakash Aryal jadi Menteri Dalam Menteri. Misi mereka jelas, nyiapin pemilu baru yang dijadwalkan Maret tahun depan. Jadi ini benar-benar kabinet darurat alias pemerintahan transisi. Kalau dibilang ini kayak tim panitia ujian, nggak penting mereka paling jago atau bukan. Tapi tugas utamanya bikin ujian alias pemilu jalan lancar. Jadi kondisi Nepal sekarang ada sedikit harapan lewat Bu Susila Karki. Walaupun tantangannya berat banget. Rakyat udah terlanjur marah, elit politik rebutan kekuasaan, ekonomi juga lagi jeblok. Tapi at least ada figur yang dipercaya publik. Minimal buat bawa Nepal sampai ke pemilu Maret nanti. Pelajaran pentingnya, demokrasi itu emang ribet. Apalagi kalau politikusnya sibuk bagi-bagi kue sendiri. Tapi rakyat zaman sekarang, apalagi Gen Z, udah nggak mau diam. Sekali suara mereka dibungkam, bisa meledak lebih besar. Jadi jangan main-main sama generasi yang udah lahir barengan sama medsos bro.